Cerita ini diperlihatkan dengan Xiao Yan menatap sosok Xiao Xuan yang kini tampak hampir sepenuhnya transparan. Meski demikian, dari tubuh yang kian memudar itu masih terpancar kehangatan seorang kakek kepada cucunya. Dada Xiao Yan terasa sesak. Ia memahami dengan jelas bahwa setiap detik keraguan adalah bentuk penghinaan terhadap pengorbanan besar yang telah diberikan oleh leluhurnya. Melihat hal itu, Xiao Xuan dengan suara yang hampir tak terdengar meminta Xiao Yan untuk menyaring dan menyerap esensi tersebut agar niat dan pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Sambil menjentikkan jarinya gugus cahaya kristal yang berisi esensi murni jiwa makam surgawi, perlahan turun dari udara memancarkan sinar menyilaukan yang menyerupai matahari kecil yang jatuh ke bumi. Xiao Yan menatap kekuatan spiritual di hadapannya dengan ekspresi serius. Jauh di kedalaman gugus cahaya itu, ia merasakan samudra energi yang luas dan tak terduga. Jiwa negara surgawi sempurna yang selama ini ia banggakan terasa seperti butiran pasir di tepi pantai jika dibandingkan dengan kekuatan tersebut. Tanpa ragu lagi, ia melangkah maju dan membiarkan cahaya itu sepenuhnya menelan tubuhnya. Di luar gugus cahaya, Xiao Xuan segera duduk bersila menjaga proses retreat Xiao Yan. Wajahnya menua dengan cepat seiring dengan padamnya api jiwanya. Kendati demikian, sorot matanya tetap tenang. Ia terus mengawasi seluruh makam surgawi, memastikan tidak ada satupun tubuh energi yang berani mendekat dan mengganggu proses tersebut. Xiao Yan mendapati dirinya melayang di atas lautan, tanpa ujung yang berwarna perak kristal. Ini bukanlah air biasa, melainkan manifestasi fisik dari kekuatan spiritual yang telah dimurnikan. Di tempat itu, aliran waktu terasa lebih lambat dibandingkan makam surgawi. Menyadari kondisi tersebut, Xiao Yan bergumam bahwa waktu di dalam dimensi ini terdistorsi oleh kepadatan energi, menjadikannya seperti makam surgawi di dalam makam surgawi. Tak lama kemudian, ia duduk bersila. Purifying Demonic Lotus Flame meledak keluar dari tubuhnya, menyelimuti jiwanya, dan membentuk sosok raksasa ilusi setinggi ribuan kaki. Dengan bantuan Little Yi, Xiao Yan mulai menarik pilar-pilar air spiritual dari lautan di bawahnya. Suara mendesis segera memenuhi ruang itu saat api suci memurnikan setiap tetes energi yang masuk. Kabut putih pekat naik dan membungkus tubuh raksasa Xiao Yan, membuatnya tampak seperti dewa yang bersemayam di atas awan. Bulan demi bulan berlalu di dalam dimensi kecil tersebut. Bagi Xiao Yan, waktu itu terasa seperti ribuan tahun. Meditasi yang dipadatkan menjadi satu. Perlahan setiap inci jiwanya berdenyut, mengembang, dan mengeras. Tekanan yang memancar dari dahinya pun berubah dari yang semula tajam dan kuat kini berangsur menjadi agung dan tak terbatas. Tanpa disadari, ia mulai mendekati gerbang legendaris yang hanya pernah dicapai oleh segelintir sosok dalam sejarah. 2 bulan telah berlalu di makam surgawi, yang setara dengan hampir 1 tahun bagi Xiao Yan di dalam gugus kristal. Pada saat itu, tubuh Xiao Xuan telah hampir sepenuhnya transparan, bagaikan bayangan yang memudar ditiup angin. Kerutan di wajahnya semakin dalam, dan napas spiritualnya nyaris padam. Para penghuni makam surgawi menatap ke langit dengan kesedihan mendalam. Mereka menyaksikan sosok yang mereka anggap sebagai pahlawan, dan penguasa tunggal tempat itu perlahan berjalan menuju ketiadaan. Dalam kondisi lemah, Xiao Xuan bergumam bahwa sepertinya ia tidak akan mampu menunggu hingga Xiao Yan keluar dari retreatnya. Dengan tatapan yang mulai meredup dan sedikit penyesalan, ia menyampaikan kebanggaannya terhadap Xiao Yan serta mengucapkan perpisahan terakhir. Namun, tepat ketika sosok Xiao Xuan mulai hancur menjadi bintik-bintik cahaya, sebuah guncangan dahsyat tiba-tiba menghantam seluruh fondasi makam surgawi. Ledakan besar menggema, ruang retak di segala arah, dan riak energi yang begitu agung menyebar luas, memaksa setiap tubuh energi termasuk para Dousheng berlutut secara refleks. Tekanan tersebut adalah milik seorang penguasa jiwa sejati. Merasakan hal itu, mata Xiao Xuan yang hampir tertutup kembali terbuka. Untuk pertama kalinya, wajahnya memancarkan binar kebahagiaan yang luar biasa. Dari dalam gugus cahaya yang meledak, muncul sesosok raksasa setinggi 10.000 kaki. Sosok itu bukan lagi ilusi kabur, melainkan sepadat logam dewa. Wajahnya adalah wajah Xiao Yan.
namun sorot matanya memancarkan otoritas yang mampu memerintah langit dan bumi. Sosok tersebut kemudian menyatakan dengan suara yang bergema langsung ke dalam esensi setiap makhluk bahwa keturunan Xiao Xuan, yaitu Xiaoyan, mengucapkan perpisahan kepada leluhurnya. Setelah itu sosok raksasa itu perlahan berlutut dengan penuh khidmat di hadapan Xiao Xuan yang berada di ambang kehancuran. Xiaoyan telah berhasil. Ia telah melangkah ke tingkatan yang telah lama hilang selama ribuan tahun, yakni jiwa negara, Di. Melihat keberhasilan itu, Xiao Xuan tersenyum lebar. Air mata kebanggaan mengalir di pipinya yang transparan, sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar pecah menjadi jutaan bintik cahaya dan menyatu dengan angin makam surgawi yang kini terasa jauh lebih tenang. Di langit makam surgawi yang kini sunyi, Xiaoyan berdiri mematung. Sosok raksasanya telah menyusut kembali ke ukuran normal. Namun, aura yang ia pancarkan telah berubah total. Ia menoleh ke titik di mana Xiao Xuan baru saja menghilang. Dengan lambaian tangan yang lembut, Xiaoyan menangkap sebuah titik cahaya tak kasat mata yang berdenyut redup, sebuah jejak kehidupan. Hanya mereka yang jiwanya telah mencapai negara Di yang mampu mendeteksi keberadaan misterius ini. Meskipun Xiao Xuan telah lenyap secara fisik dan spiritual, jejak ini adalah benih harapan. Xiaoyan menyimpannya di dalam alisnya, menjaganya dengan lautan energi spiritualnya yang luas. Leluhur, suatu saat nanti jika aku mencapai tingkat Daudi yang sejati, aku akan membawamu kembali, bisiknya penuh tekad. Ia menarik napas dalam-dalam. Meskipun bagi dunia luar baru setengah bulan berlalu, Xiaoyan telah menghabiskan hampir 2 tahun di dalam dimensi laut spiritual tersebut untuk menyempurnakan setiap tetes esensi jiwa makam surgawi, jiwa negara, Di. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Seketika ia merasa seolah-olah seluruh makam surgawi adalah bagian dari tubuhnya. Dengan satu pikiran, sebuah gunung raksasa yang jaraknya ratusan ribu kaki meledak menjadi debu halus. Inilah perbedaan antara manusia dan dewa. Jika negara surgawi adalah puncak pencapaian manusia, maka negara Di adalah otoritas yang melampaui batas fana. Lebih dari itu, Xiaoyan menyadari bahwa ia kini adalah pemilik makam surgawi. Ia bisa membuka akses tempat ini dari mana saja di Central Plains. Dengan perbedaan aliran waktu yang unik, tempat ini akan menjadi basis pelatihan paling menakutkan bagi aliansi Sky Mansion. Sementara itu di pegunungan alam Gu, suasana sangat mencekam. Gu Yuan, Lei Ying, dan Yan Jin berdiri dengan kening berkerut. Waktu setengah bulan yang dijanjikan klan Hun hampir habis. Namun, Xiaoyan belum juga menampakkan batang hidungnya. Gu Yuan, ada yang salah, ucap Lei Ying memecah keheningan. Terowongan spasial menuju makam surgawi tidak bisa dibuka. Seolah-olah ada kekuatan yang menolaknya. Wajah Gu Yuan sangat serius. Aku sudah mencobanya berkali-kali. Makam surgawi seolah-olah telah memiliki pemilik baru yang mengunci gerbangnya dari dalam. Perasaan ini seperti menghadapi kehendak seorang Daudi. Mendengar itu, Shuner menjadi pucat pasi. Lalu, bagaimana dengan kakak Xiaoyan? Jika ayah saja tidak bisa membukanya, apakah dia terjebak di dalam? Aku akan mencoba sekali lagi dengan kekuatan penuh. Gu Yuan membentuk segel tangan yang rumit. Energi alam di sekitarnya meledak, membentuk tangan energi raksasa. 10.000 kaki yang mencoba merobek ruang secara paksa. Namun tepat sebelum tangan itu menyentuh retakan ruang. Sebuah fluktuasi spiritual yang sangat tenang, namun tak tertahankan menyebar dari dalam. Serangan Gu Yuan hancur berkeping-keping hanya oleh riak spiritual tersebut. Semua orang terperangah. Lei Ying dan Yan Jin hampir melompat dari tempatnya, menepis serangan Gu Yuan hanya dengan fluktuasi spiritual. Kekuatan macam apa itu? Siapkan formasi. Ada musuh yang sangat kuat, teriak Gudao. 3 abadi klan Gu segera memimpin ribuan ahli untuk membentuk barisan tempur. Atmosfer di seluruh pegunungan berubah menjadi medan perang yang siap meledak. Tiba-tiba sebuah terowongan spasial terbuka dengan tenang. Seorang pemuda berjubah hitam melangkah keluar dengan santai, menggarap kepalanya yang tidak gatal, sambil menatap ribuan senjata yang mengarah padanya. Bukankah sambutan ini agak terlalu berlebihan untuk menyambut kepulanganku? Ucap pemuda itu. Xiaoyan! Xiaoyan, teriak semua orang ini serempak.
Gu Dao menghela napas lega dan memerintahkan pasukan untuk mundur. Namun ia melihat Gu Yuan masih berdiri mematung dengan mata yang hampir keluar dari kelopaknya. Fluktuasi spiritual yang menolakku tadi itu berasal darimu, tanya Gu Yuan dengan suara yang bergetar. Leng dan Yan Jin terdiam menunggu jawaban yang seolah mustahil. Xiaoyan tersenyum tipis. Matanya memancarkan kedalaman samudra yang tak terbatas. Itu sepertinya memang aku, pamanku. Maaf, aku baru saja belajar mengendalikan kekuatan baru ini. Seluruh pegunungan menjadi sunyi senyap. Gu Yuan menarik napas dingin. Jiwa negara, Di. Kau benar-benar berhasil melampaui batas itu. Anggapan itu membuat para pemimpin klan kuno merasa dunia mereka baru saja terbalik. Di usia semuda itu, Xiaoyan telah mencapai tingkatan jiwa yang hanya dimiliki oleh dua penguasa tertinggi benua. Kini kartu as melawan klan Hun telah benar-benar berada di tangan mereka. Jiwa negara, Di. Bagaimana mungkin ini benar-benar terjadi? Keheningan yang mencekam menyelimuti pegunungan klan Gu. Yan Jin dan Lei Ying, dua pemimpin klan yang telah hidup ratusan tahun, hanya bisa berdiri terpaku. Bagi mereka, kemajuan Xiaoyan bukan lagi sekadar bakat, melainkan sesuatu yang menyentuh ranah mukjizat. Mereka tahu betul bahwa untuk melangkah dari negara surgawi sempurna ke negara Di, seseorang membutuhkan akumulasi energi spiritual yang setara dengan jutaan jiwa. Sesuatu yang seharusnya mustahil dicapai dalam waktu setengah bulan. Namun mereka tidak tahu bahwa di dalam makam surgawi, Xiaoyan telah melewati 2 tahun penuh dalam keheningan laut spiritual. Metode apa yang kau gunakan? Yan Jin akhirnya bertanya. Suaranya sedikit para rasa haus akan pengetahuan tersebut. Leluhur Xiao Xuan telah memberikan warisan terakhirnya, jawab Xiaoyan singkat. Mendengar nama itu, Yan Jin dan Lei Ying hanya bisa menghela napas panjang. Xiao Xuan bahkan dalam kematiannya masih mampu menciptakan legenda baru. Gu Yuan melangkah maju, wajahnya tampak lebih tenang, namun matanya menyiratkan kesedihan. Apakah Xiao Xuan memiliki cara untuk kembali? Xiaoyan menggeleng perlahan. Matanya menatap kejauhan. Fragmen jiwa leluhur telah benar-benar lenyap untuk memberiku kekuatan ini. Suasana mendadak menjadi melankolis. Gu Yuan mendongak ke langit mengenang rival sekaligus sahabat terbaiknya itu. Xiao Xuan telah menyerahkan segalanya, garis keturunan, energi dan kini esensi jiwanya hanya demi satu tujuan, kejayaan klan Xiao. Besok adalah batas waktu yang diberikan klan Hun. Gu Yuan memecah kesunyian. Suaranya berubah menjadi tegas dan penuh otoritas. Pegunungan Burial Sky akan menjadi saksi. 3 klan kuno akan bergerak bersamamu, Xiaoyan. Begitu ayahmu aman, kita tidak akan menahan diri lagi. Kita harus merebut kembali atau menghancurkan giok kuno itu. Jika Hun Tiandi membuka rumah dewa kuno, dunia ini akan berakhir. Xiaoyan mengangguk. Ia tahu aliansi Sky Mansion dipandu oleh leluhur Menara Pil dan Xiao Chen juga sedang dalam perjalanan menuju lokasi yang sama. Kekuatan 4 faksi besar kini bersatu membentuk barisan tempur terkuat dalam sejarah benua Doshi selama ribuan tahun terakhir. Malam menyelimuti alam Gu dengan cahaya bulan yang perak dan dingin. Xiaoyan berdiri di sebuah taman bambu yang sunyi, membiarkan angin malam menyapu jubah hitamnya. Tangannya merogoh saku mengeluarkan kepingan giok kuno yang memancarkan cahaya redup. Pikiran Xiaoyan melayang kembali ke masa 10 tahun yang lalu, dari seorang pemuda tak dikenal di kota hutan, yang diejek sebagai sampah, hingga menjadi pemimpin aliansi yang menggetarkan Central Plains. Obsesi utamanya selama ini bukanlah kekuatan atau takhta, melainkan janji sederhana kepada saudara-saudaranya membawa pulang ayah mereka. Ayah, besok penantian ini akan berakhir, gumam Xiaoyan. Ingatannya kembali pada sorot mata Xiao Zhan yang penuh kasih. Ayah yang tetap membelanya saat seluruh dunia menghinanya. Bagi Xiaoyan, gelar ahli puncak tidak ada artinya jika ia tidak bisa menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Tiba-tiba sepasang lengan lembut memeluk pinggangnya dari belakang. Aroma harum yang familiar menenangkan gejolak di hatinya. Paman Xiao akan sangat bangga melihatmu hari ini. Xiaoyan gege bisik Shuner, menyandarkan kepalanya di punggung Xiaoyan. Xiaoyan berbalik menatap wajah cantik di bawah sinar bulan
yang membuat bintang-bintang seolah meredup. Ia menarik Shuner ke dalam pelukannya. Dulu ayah pernah memperingatiku untuk tidak berangan-angan menikahimu karena perbedaan status kita. Tapi besok setelah aku menyelamatkannya, aku akan memintanya sendiri untuk memimpin pernikahan kita. Wajah Shuner merona merah, namun matanya dipenuhi kebahagiaan yang tulus. Ia mengangguk pelan menyerahkan seluruh hatinya pada pria di depannya. Malam itu, di tengah hutan, bambu yang sunyi, cinta dan tekad menyatu, memberikan kekuatan terakhir bagi Xiaoyan sebelum terjun ke dalam badai perang yang sesungguhnya. Keesokan paginya saat fajar pertama menyentuh puncak pegunungan, suara siulan angin yang deras memecah kesunyian alam Gu. Ribuan aura kuat meledak ke langit secara serentak. Burung-burung terbang, menjauh hewan buas gemetar di liang mereka. Pasukan besar telah berkumpul. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Cakrawala, ke arah pegunungan Buril Sky. Perang besar yang akan menentukan nasib benua Duchi telah dimulai. Apakah Xiaoyan mampu menukar giok kuno dengan nyawa ayahnya tanpa terjatuh dalam jebakan Hun Tiandi? Terus ikuti akun ini agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya guys.